Ini kita kasih recordingnya aja. Ini nggak balas kan katanya. adalah Indonesia. Hai, thank you Kak Lilis. Udah muncul belum screen aku? Udah Kak. Oke, jadi gini, Bel, yang mau kita lakukan sekarang itu kita mau ngeset pricing untuk long term, untuk bulan-bulan berikutnya. Karena kan banyak tamu-tamu yang mau book dari sekarang tapi buat bulan Desember atau gimana gitu. Jadi itu kita mau ngeset sampai akhir tahun. Consideration kita itu pertama dari national holiday pasti kita increase, terus juga merhatiin season kayak summer atau winter. Biasanya kan di Bali ramai kan summer atau winter. Jadi gitu. Nah kemarin itu kita udah ngeset sampai 31 Agustus. Tinggal bahas ini. Terkait tentang long term pricing. Hai. Kita mulai aja ya. Nah kemarin itu kemarin udah sampai Agustus, cuma Juni sampai Agustus ini tuh kita langsung masukin summer. Summer itu kan consideration kita itu yang rame kayaknya Bali doang ya. Kayaknya kalau summer Jogja nggak begitu pengaruh signifikan kan. That's why kita increase 50% Bali only, 30% Bali only sama 50% Bali only. Nah, jadi kemarin itu belum sempat nge-consider national holiday di Juli sama Agustus itu. Kan ini ada nih 9 Juli ada Idul Adha, terus tahun baru Islam sama 17 Agustus juga belum kita consider. Harusnya kita consider kan buat naikin harga di Jogja ibaratnya ya. Karena ya berarti di Juni sampai Agustus ini harga Jogja tuh masih harga base, harga low season gitu. Ini langsung kita mulai aja kali ya. Ini kita split aja berarti Kak Lilis ya? Ada Kak Lilis nggak? Kayaknya lagi nggak ada deh. Udah kita lanjut ke yang September, Oktober dulu deh. Nah, ini tuh kita timelinenya September sampai Oktober kita sebut no holiday low season. Cuma tadi aku cek lagi, summer itu ternyata sampai September 23. Jadi harusnya September akhir itu sebenarnya masih summer sih. Gimana kira-kira? Perlu, kalau kan summer itu dari Juni sampai September. Kira-kira bakal ramai sampai September gak? Sampai September nih perlu kita masih naikin gak harganya? Udah low season aja? Karena no holiday juga ya. Kalau menurut aku sih, aku sendiri low season. Cuma aku ada pertanyaan juga sih Kak Ica. Kalau misalkan kan ada low, moderate, peak sama high kan. Nah considerationnya tuh apa? Soalnya kan moderate juga ada yang hari libur, tapi nggak terlalu berdampak. Nah cara nentuinnya gimana? Coba kita lihat ya. Kayak moderate tuh tanggal merah. Cuma dia di antara low season gitu. Kayak dia di April tuh kita masih low season kan. Tapi kebetulan ada tanggal merah nih di tengah-tengah low season. Jadi ya udah kita naikin, tapi naikinnya jangan signifikan karena bulan itu sebetulnya nggak rame-rame banget juga. Nah kalau high season ya ini kayak di tengah-tengah antara moderate season sama udah mendekati peak season. Jadi udah mau dekat peak season, terus misal ada tanggal merah, itu udah harusnya masuk ke harga yang lebih tinggi lah dari moderate season gitu. Oke, paham. Kita balik lagi ke yang tadi ya, buat September. Jadi mau di low season aja. Kalau dari aku sih low season. Kalau dari Kak Lilis gimana? Kita coba cek historical performance kali ya. Aduh, aku sempat lihat-lihat sih. Kita lihat 2021 deh. 2021 2000
12. September. Enggak begitu rame sih. Sebentar, jangan 2021 deh. Yang datanya 2021 tuh nggak ada season. Coba 2019. 19 ya. Kayak low sih. September tuh rasanya low. Kalau dibilang low lumayan tinggi juga ya daripada September lumayan sih. mana? I guess mungkin moderate kalau aku bilang. Karena masih jatuhnya masih summer sih. Iya sih. Ini Kan ganti aja bentar. Kenapa Kak? November waktu 2020 rasanya rame. November 2020 2021 ya. Jadi mungkin moderate aja itu semua. Jangan low. Yang ini. Enggak. Oktober ini holiday ya. Nabi Muhammad kan high kan. Oktober moderate aja. Oktober moderate. Apa? Nabi Muhammadnya hari Sabtu loh Kak, tanggal 8. Jadi gimana? Udah tahu kayaknya Oh, berarti nggak usah ya? Heeh. Harga. Harga weekend Oh, aja. benar. Oke. Ini aku hapus aja berarti ya. Boleh. Jadi di atas sampai tanggal 8. Oh. Ini no holiday. Moderate aja ya. November approaching winter, season. Tapi ini tuh kayak moderate yang nggak murah-murah amat gitu loh. Ya. Karena masih jauh pertama. Yang mana nih? Moderate yang mana Kak? Moderate berapa sih kalau moderate? Kita moderate sih naikin 10-15%. Itu ada increase 25% for Jogja and Villa Bali Lunar New Year. Itu increase dari base ya? Ya, increase dari base. Itu kemurahan deh. Murahan. 25 kali ya. Jadi maksud aku tuh karena ini udah mau udah mau ada international travel, kita tuh base rate-nya naik. Paham nggak? Berapa tuh cocoknya naiknya? Dari base. 30% kali untuk moderate. Berapa? Kalau 30% gimana Kak? 30 coba kalau misalnya dia base-nya guest house 200 jadi berapa tuh? Jadi 260. Ya, 260. I don't think it's enough. Kita harus taruh lebih tinggi dulu. Kayaknya ya. Jadi Atau almost kita taruh high season karena maksudku gini, kan masih jauh nih. Tapi tetap harus jaga-jaga kan. Ya. Tapi jangan kemurahan banget gitu. Coba reference sama villa ini. Nama sekarang. Maskara. Dari WA ibunya. Di cardnya ada ininya spreadsheetnya, boleh di situ juga. Di WA juga boleh. Di SPO cardnya. Sekarang gimana ya volume orang terbang ke Bali ya? Lu mau ngecekin? Kemarin kata aku kan diskusi itu sama Seko. Kenapa? Aku
aku kemarin jadi diskusikan sama Sleepwell. Sleep well. Terus kalau dari bapaknya bilang sih emang kemarin sempat sepi, beberapa minggu lalu sempat sepi, tapi sekarang udah mulai agak naik trafficnya. Terus kata dia, sepenglihatan dia kebanyakan yang datang dari Rusia atau Ukraine. Jadi Sleepwell tuh kalau dari bapaknya sih karena ini Kak, dia koneksi dari mulut ke mulut gitu. Jadi datang ya, walk in ya? Dia masih tahu ke temen-temennya. Terus dia juga kayak dia grab taksi juga kan, jadi sering kayak. Oh iya. Waduh, di taksi. Orang Rusia mah dari dulu banyak di sini. Suka banget dia di Bali. Maksudnya di COVID juga tuh banyak kan Rusia memang. Entah. Jadi nama sekarang low seasonnya sama sih Kak. Ya September Oktober sama kayak low season sih. Base rate-nya bukannya berubah jadi 400? Oh iya deh benar. Itu base rate-nya berubah. 400 tuh berapa? Naiknya berapa persen dari 300? Kita naikin base rate aja. 20%. 30%. Jadi kita buat base rate untuk dia naiknya dari kapan tuh si ibu? Sorry, base rate-nya naik dari kapan? Naik dari Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kita kan udah nge-price ya. Kita bikin base rate baru. Jadi base rate-nya kita naikin. Kita naikin 35% semuanya. Habis itu baru ngikutin aturan yang tadi. Kalau misalnya moderate naik berapa gitu. Gimana kalau kayak gitu? Yang kita naikin base dulu. Tapi ini approach-nya beda. Kenapa? Ini approach-nya dari bawah, kalau si ibu dari atas. Gimana tuh maksudnya? Ibunya kan harga tertinggi yang dia set, kita harga terendah. Gitu. Apa kita ubah approach? Buat yang the rest of the apa namanya? Jadi kita cari base rate dari masing-masing properti. Baru kita kasih diskon seperti itu. Jadi harus ngulang, tapi dari harga September kita bikin base baru, pendekatannya beda. Kayak ibunya. Bella nangkap nggak Bel? Berarti ini tuh ini ya Kak, diskonnya kan kalau misalkan base yang awal tuh contoh monthly tuh 50%, berarti kita turunin dulu dari diskon di base-nya gitu. Gimana nanti? Kan kita tuh harga base yang awal buat monthly tuh ada diskonnya gitu kan Kak. Betul. Kalau gitu berarti untuk September tuh kita lower diskonnya aja kan, jadi si harga monthly-nya berubah gitu. Oh nggak bisa Bel, karena diskon di Airbnb itu berlaku untuk all dates. Harus mainin di nightly price. Yang variabel di sini tuh nightly price. Naikin 30% aja ya Kak, base barunya. 30%. Kalau 30% berarti misalnya kayak kita cross check guest house coba. Guest house apa nih? Armadillo boleh. Berapa jadinya daily-nya? Jadi 260 dari 200. Itu base ya? Ya itu base. Kalau misalnya dinaikin moderate, naikinnya tadi berapa? 30%? 20%. 20?
Coba 260 naikin 20% jadi berapa? 212. 300 buat September. Aku masih kepikiran 350. Kalau itu berapa tuh? Kali berapa? 35. Nah itu. Aku masih kepikiran itu karena aku takut nanti kayak marketnya udah bener-bener balik terus kelabakan gitu loh. Tapi nanti kalau mau ubah nurunin lebih aman. Jadi maksudnya kayak takut banget sebenarnya kalau kita kemurahan nanti kayak marah-marah ownernya. Soalnya banyak kan sebenarnya last minute, like nggak last minute sih, mungkin like 2 months paling jauh ya. Maksudnya untuk dia future bookings tuh kayaknya paling jauh tuh 2 bulan ke depan mau dia booking gitu. Kalau orang serius gitu. Jadi nanti kita cekin lagi aja 2 months before September. Untuk oke, kayak gitu ya, berarti itu base baru ya, base September Desember. Oke. Itu kasih base itu berarti base apa? Tapi kata Ica kita harus review summer rate dulu buat Jogja ya. Mungkin prioritasin itu aja. Itu dulu aja. Tapi ini kita udah ubah naikin 30% kan, Cah? Yang mana? Yang base September Desember udah diubah kan? Udah. Yang diubah harga bulanan. Harga bulanan. Oke. Berarti base kita udah oke. Habis itu sekarang visit harga summer. Harga lebaran udah yakin bener belum? Harga lebaran tuh tanggal berapa ya ini? Mei. Udah sih. Akhir Maret. Oh, April Mei ya, berarti 2 bulan lagi ya? Iya, takut kemurahan itu aja yang ditakutin sih sebenarnya. Kalau Ica dari kita set kemarin terakhir masih confident nggak dengan harga itu? Masih. Oke deh, kalau gitu kita ke summer aja. Summer. Nah ini kan June sampai Agustus ya, kita langsung summer kemarin. Di antara Juni sampai Agustus itu 1 Juni udah ada. Nah, Itu approaching summer. Nah 1 Juni kita belum masukin. Itu harganya mau dinaikin ya berarti ya? 9 Juli juga nggak masuk ya? Idul Adha. Ini Sabtu sih Kak, kira-kira gimana? Oh, kalau Idul Adha tuh nggak ada liburan lain ya berarti ya? Enggak sih biasanya. Nggak ya? Kalau Sabtu ya udah, Seninnya masuk gitu aja kan? Oke, berarti ya sama ya terusnya. Lebaran sih emang paling gede. 1 Juni itu tanggal berapa? Hari Rabu. Kayaknya nggak ada orang mau liburan sih. 1 Juni. Kenapa? 1 Juni kalau hari Rabu, Senin Selasa kan dia kerja. Kayaknya low chance. Iya. Dan harganya tuh moderate ya. Kalau moderate biasa 150. Kenapa? 17 Agustus sama berarti ya? 17 Agustus hari apa? Rabu. Iya, gimana? Kalau Bella gimana, Bel? Kalau menyikapi liburan hari Rabu gimana, Bel? Tapi kalau misalkan orang-orang biasanya 17 Agustus mereka tuh lebih ada change buat liburan sih sebenarnya dibandingkan tanggal 1 Juni ataupun 9 Juli ya. 9 Juli tuh Idul Adha ya? Mm-mm. Oh iya, banyak orang libur ya kalau 17 Wait, Agustus. udah deh, 1 Juni di sini Kak, Mei 31. Oh iya Oh, benar. udah. Udah berarti. 17 Agustus yang belum. Sama Idul Adha kan yang belum. Kalau memang mau di address, tapi itu Sabtu ya. Mana? Ya udah sih, karena Sabtu. Tapi jatuhnya dia harga apa? High season tapi kan? Moderate kan? Kenapa?
harga moderate, jadi masih oke sih seharusnya. Apa tuh? Maksudnya Yang yang di Juni tadi high season malah kan Juni. Ya udah oke Iya. harusnya. Ya, itu tapi buat Bali Kak. Jogja gimana? Yang Jogjanya tetap tuh. Masa sih? Oh, itu karena ada catatan Bali only ya. Jogja kita Bener nggak bener bener. ngeset. Makanya Jogja tuh di Juni di low season. Oh. Ya udah deh, kita ikutin aja. Kalau high season ya udah kita apa ya 30%. Ikutin deh Jogja semuanya juga. Kenapa? Gimana? Kira-kira kalau kayak gitu? Gitu. Putus deh. Bentar ya guys. Halo. Halo? Yes. Yang dikoneksi ya? Iya. sorry. Nggak apa-apa. Gimana? Jadi Gimana sih? Tadi Kak keputus pas Tadi ngomong. terakhir aku kepikiran ya udah deh naikin aja semua Jogja juga. Kalian ya. Tapi kalau misalnya Juni Agustus tuh kenapa? Ya. Jadi overprice nggak? Tapi kita masukin Jogja naikin 30% juga. Malah takut nggak ada. Nggak ada booking ya. Gimana tuh? Libur sekolah tuh bulan apa sih? Juli Agustus deh kayaknya. Paling respon tuh libur sekolah sih. Tapi kan libur sekolah orang kerja juga kerja ya. Iya. Cuma sampai SMA doang libur. Sama oh ya mahasiswa juga ada yang libur sih. Kalau dinaikin kenapa? Sih kalau mau dinaikin Kak? Kalau dinaikin 30%, let's say misalnya Casa Bustamante kan base rate-nya sekarang di mana? Di 800 ya? 880. Coba naikin 30%, jadi berapa itu? Dia 3 bedroom kan? 3 bedroom. Coba kita survei Airbnb deh, Cah. Harga 3 bedroom Jogja bulan Agustus berapa? Juli Agustus. Quick survey. Coba Juli ya. Yes. Juli tanggal Idul boleh lah. Idul Adha tuh tanggal berapa? Tanggal 9 kan? Coba weekend. Enam guys. Casa Bustamante lah kita coba. Atau nggak Fam House kan? Fam House bis. Hah? 12? Ini apaan Kak? Itu Joglo Kawang, kok 12? Itu beneran? Shock. Coba kita buka. Coba buka, ya ampun. Anjay, what happened? Jangan 100.
80-an ya. Beneran Kak? Coba 12? reserve. Berubah nggak? Ya? Hah, Di aku juga 12 kok, Kak. anjay. Nyanggar. Coba cek harganya di Tokit. Aduh, Sakit ya? Bahaya nih. apa salah ini ya? Kurang 0 gitu. Harga rupiahnya kurang 0 bisa jadi loh. Gila, 12. Untung tidak ada orang beruntung yang menemui harga itu. Dan kita ngecek ya? Mantap. Wah. Itu kawang. Enggak sih Kak. Base price 2.500.000 Kak. Kenapa? Base price 2.500.000 Kak. Berarti di Tokit Rates-nya itu. Coba. Mungkin dia kekurangan Ada 0 atau apa kayak gitu. Bisa jadi. Ada apa? Di rate stable. Nggak di red stable, Kak Ica. Logo. Bentar. Kita enggak sih 1,2. Kok bisa harganya segitu? Oh iya ya. Weekend coba buka di. Wah, Nah, itu makanya kurang 0. 100.000 Kan? kan? Di rate sini coba. Di sheetnya juga dong. Iya, di sheetnya salah pasti itu. Kekurangan 0. Makanya jadi segitu, ya ampun. Oh iya harga weekendnya aku lihat 150 di spreadsheet Kak Ica. 150. Oh, 140. Wait. 1,4? Yang mana tuh? 140? Itu kan Juli kan ya? Iya. Ada 1,4 sih. Kok bisa dia masak 140? Oh iya udah 1,4. Emang udah 1,4 dari tadi? Iya. Kok bisa? Kok bisa ya? Harusnya yang lainnya nggak kayak gitu kan? Harusnya enggak sih. Ini udah benar. Ini udah Itu benar. memang less problem sih. Joglo Kawung. Ini udah benar. Udah sekarang udah benar. Dah. Udah ya. Hah. Oke, udah 1.450.000. Udah, kita balik lagi ke survei market. Ini 3 bedroom. Kita Kasa Bustamante berapa sih? Kita 1,1. Casa Bustamante. Kita taruh di harga 1 juta base. 90 USD. Ini kita. 90 USD. Ya, 90 USD di Airbnb. Oke. Ada yang 50, ada yang 100-an. 104, 90, 139,
75, 48, 656. Itu sih distribusinya di sana tuh. Kamu lihat di apa? Di kanan yang hijau tuh apa namanya? Di maps. Kenapa? Oh iya. Iya, harganya di situ. 99 ya. 90, Deng. Iya 90. Kalau 100 tuh berapa? 100 USD. Itu berarti kan 85 USD itu sekitar 1.200.000. Naikin 20% berarti itu. Oh, naikin 20% aja berarti. Iya, kalau mau di 100 USD Kasabe. Kalau Joglo Kawung harganya berapa sekarang? Joglo Kawung. Kok sekarang sih maksudnya di tanggal itu dan udah di set sekarang. Berarti kan 1.200.000 buat 6 orang ya. 1.200.000 buat 6 orang. Sekitar berapa itu ya? 1.200 1.416 IDR sekitar 98. Kayaknya Joglo Kawung harus dinaikin. Kalau dinaikin 20%, berarti kan 1.200.000 kali 1,2 ya. 1.450 lah. 1.450 dikali 1,8 berarti 1.711.73 IDR. Sekitar 119. Itu ada yang mahal, coba lihat dong Ca, yang mahal tadi 135an itu. Dapurnya nggak? Oh itu dapur tuh. Nah itu coba. Tapi ini 4 bedroom Kak. Kita juga 4 bedroom Joglo Kawung. Tapi maksimal 8 orang, dia 10 orang. Gel, Joglo Kawung kayak mau lebih tinggi gitu. Satu dua. Dia suka beda. Oh, ada service fee. Nah itu yang aku bilang waktu itu tuh jadi ada tahu. Enggak deh, enggak jadi ada. Cuma salah. Jadi 139 ya. Kalau aku pengen naruh di 120 si Joglo Kawung, berarti kan aku di 102 ya USD, sekitar 1.463. Bener sih 20% sih. Cah. 20% I think oke. Bagusan Joglo Kawung nggak sih? Dari foto sih ya. Tapi ya sesuai dengan keinginan sih, maksudnya suka modern apa mau suka apa gitu. Ini kayu-kayu. Lebih ke modern ya. Ya. Itu lebih ke modern. Oke deh, 20% kali Jogja. Oke. Take a note. Bali. Iya. Iya. Itu villa only itu buat Mei ya. Bali dan Yogyakarta. Bali. Ini aja Kak. Berarti nggak perlu kita split lagi ya buat 17 Agustus. Iya nggak perlu. Itu di atasnya juga Ca. Approaching summernya juga nggak sih? Juni. Enggak ya? Not sure. Naikin aja nggak apa-apa. Naikin aja sama ini tuh. Tadi 50% itu. Oh peak season. Oh itu peak. Kalau di Bali itu peak. Kalau di Bali itu peak, di sana naikin 20%. Naikin Jogja. Semua ya Kak? Semua yang di Jogja. Iya, naikin aja kali ya. Mana menurut kalian gimana Juninya? Kita lihat dulu yang tahun-tahun lalu gimana. Boleh.
tahun 2019 ya. 19 aja. Juni by Ini area berarti ya. 2019. kamu udah hafal ya tempatnya? Aku aja lupa. Tiga. Ini lumayan ternyata ramai juga kan? Ya, lumayan kan? Iya, lumayan kan? April juga lumayan tuh, Juli. Maret, April lumayan kan? Mungkin April dulu kayaknya lebaran deh. Ya nggak sih? Iya, Mei, April, Mei lebaran. Jadi naikin aja. Mana tinggian Juni sampai sama Juli Agustus? Coba lihat sekali lagi. Aku tuh mikirnya tadi buat sebelum puncak summer yang 20% tadi itu. Oh. Jadi summernya mungkin 30. Gak apa-apa overprice. Nanti ya kalau nggak ada bookingan kita turunin lah. Gimana menurut Ica dan Bella? Lumayan kan itu? Hampir sama Desember itu 2019. Tapi kalau Jogja coba cari jangan 2019. Cari 2020 atau 2021 karena Jogja lebih rame masa pandemi. Oh gitu. Kayaknya ya, coba ya. Ini berapa sih revenue-nya? Berapa, Kak? Paling tinggi 21.000. 21 juta ya? Oke. Coba kita compare, bener nggak? Rasanya sih begitu ya. Sekarang lebih rame bulan 2021. 2020 ya ini ya. Nanti kita cek 2021. 2021. Itu 2000 doang. 2021 coba. 2021. Wah, itu tinggi Januari. 2021 kayaknya lebih tinggi deh. Apa aku salah ya? Kalau salah berarti feeling aku salah. 2020 belum sih memang. Waktu itu kita belum nyari properti di Jogja. Enggak juga. Mungkin karena ini enggak sih Kak? Maksudnya tengah tahun kemarin kan lagi gelombang 2 tuh, Covid lagi rame juga. Desember berapa? Desember 12.000. Oh, tapi nggak bisa di compare ya, orang harganya beda. Duh, nah 2019 maksud aku. Oh iya benar. Tapi grow-nya ini, Kelihatan. grow-nya di Jogja tuh lumayan. Jadi apa kesimpulannya? Naikin aja lah, nggak apa-apa. Ya, naikin aja. 30% apa 20%? Kalau misalnya The House of Gembala tuh laku loh dengan harga mahal. Aku jadi bingung. Iya, laku loh. Tapi ownernya yang jual bukan kita. Apa 30% sama 20 aja? 20 yang approaching summer, 30 yang ini. Tuh nanti kita review lagi 2 bulan sebelum datang tanggalnya. Langsung ganti ya? Langsung aku ganti ya ini. Boleh. Ini aku ada meeting apa enggak sih jam 3? Wah, my storage is full. I'll stop the recording ya. Kira-kira udah lah ya, untuk misalnya kalau orang mau belajar, kalau dikasih rekaman ini cukup lah ya.